Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitri Rezeki, dosen Universitas Pelita Bangsa. Saat ini saya sedang mengikuti pekerti atau pelatihan yang diselenggarakan oleh Aperti dan Untirta supaya bisa mengikuti gelombang sertifikasi dosen berikutnya. Semoga yang mengikuti pelatihan ataupun workshop pekerti ini nanti dimudahkan, dilancarkan sehingga lulus sertifikasi dosen. Amin. Next, di sini saya akan memberikan sedikit ringkasan dari tugas Dr. Sihabuddin Said MSI, dosen Untirta atau selaku narasumber pada pelatihan pekerti. Oke, mohon ditunggu. Dr. Sihabuddin Said MSI memberikan materi yang luar biasa lengkap, detail di sini dari penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Ini sangat penting sebagai dosen ataupun pendidik nantinya bahwa kita perlu menyusun bahan ajar dan rubrik penilaian. Kita ketahui bahwa bahan ajar itu sendiri merupakan semua bahan ataupun alat yang digunakan untuk pendidik ataupun dosen supaya proses pembelajaran itu bisa berhasil. Di sini ada tujuan dari penyusunan bahan ajar itu, ada 45 slide yang luar biasa lengkap dari teknik penyusunannya seperti apa, fungsi bahan ajar sendiri itu apa, karakteristik bahan ajar ini yang penting juga, sampai jenis-jenisnya banyak sekali. Ada buku handout modul, LKS maupun bahan ajar yang lain yang sekarang mengikuti perkembangan teknologi ya. Kemudian tekniknya bagaimana di sini sangat lengkap. Kemudian pengembangan bahan ajarnya. Silahkan kalau yang mungkin menginginkan lebih detailnya bisa mengunjungi YouTube-nya Dr. Sihabuddin Said MSI. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Termasuk ini nih, saya sendiri yang sedang menyusun ringkasan dari materi penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Oke, ini dari Pak Saidnya ataupun Dr. Sihabuddin Saidnya, saya ringkas semua materinya dan mengambil poin-poin penting. Nih bisa dilihat mengenai penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian yang saya anggap paling penting. Sebenarnya semuanya penting karena kita ketahui betapa mahasiswa sekarang ataupun peserta didik sekarang itu sebenarnya jauh lebih pandai karena generasi milenial ya yang disebut itu memiliki kemampuan yang sangat cepat dalam memperoleh informasi ataupun menambah skill kompetensi mereka. Jadi fungsi bahan ajar sendiri itu banyak ini ada sebagai bahan pendukung, media utama, alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi, sebagai penunjang media, dan pada akhirnya saya simpulkan dari semua fungsi bahan ajar adalah memudahkan mahasiswa ataupun peserta didik dalam mencapai ataupun menangkap informasi, menggali informasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh mereka. Ini karakteristik dari bahan ajar sendiri, ini ada 5, self-instructional, self-contained, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Semuanya sangat penting dan semua karakteristik bahan ajar ini harus terpenuhi. Yang pertama, self-instructional itu berarti bahan ajar itu bisa berdiri mandiri dalam artian peserta didik yang membaca itu mampu mempelajari bahan ajar yang diberikan tanpa harus didampingi oleh instrukturnya ataupun dosennya.
dia bisa secara mandiri, namanya self-instructional. Kemudian self-contained yang kedua, itu memuat konten, berarti memuat semua bahan-bahan itu secara utuh. Jadi, dengan mempelajari buku itu memudahkan si peserta didik ini sudah utuh bukunya, lengkap, tidak terpencar-pencar ya, ataupun bagian-bagiannya itu bisa dipahami dengan mudah. Stand alone yang ketiga, yaitu bagaimana bahan ajar yang digunakan oleh pendidik ataupun dosen khususnya itu bisa berdiri sendiri tanpa berdampingan dengan bahan ajar lain. Keempat, adaptif. Kita ketahui dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam sekejap, itu yang namanya bahan ajar harus mampu adaptif, menyerap secara cepat apa yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan dari iptek itu sendiri. Dan yang terakhir ini, mungkin posisinya terakhir, tapi ini sangat penting, user friendly. Jadi bahan ajar itu intinya adalah memberi kemudahan kepada peserta didik ataupun mahasiswa dalam menangkap informasi yang diberikan oleh dosen, oleh instrukturnya, oleh kalau jenjang sekolah menengah itu dari tingkatan dasar sampai menengah dari gurunya, seperti itu. Sebagai dosen, perlu diingat kita harus menyediakan bahan ajar yang sangat bervariasi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya kebosanan. Sehingga setiap mahasiswa ataupun peserta didik itu mendapatkan sebuah kemudahan. Ini user friendly. Intinya adalah bukan mempersulit tetapi dimudahkan dengan bahan ajar yang digunakan ataupun yang diberikan oleh instrukturnya ataupun pendidiknya, ya. Memudahkan bukan menyulitkan. Oke. Next, di sini jenis bahan ajar banyak sekali ya. Ini saya ringkas juga. Bahan ajarnya ada 5 jenis, dari cara kerja, kemudian berdasarkan bentuk, kemudian berdasarkan sifat. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat YouTube channelnya Dr. Sihabuddin Said ya tentunya. Kemudian aspek penilaian bahan ajar di sini dari materi, kesesuaian materi dengan apa yang dibutuhkan, penyajiannya bagaimana, menarik tidak, di dalamnya hanya word saja, kata kalimat-kalimat saja yang membingungkan atau enggak, kebahasaannya ya, keterbacaannya, mampu enggak dibaca oleh orang lain, karena ketika contohnya kita menulis buku, buku itu bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk dibaca oleh orang lain, untuk dibaca peserta didik. Mampu enggak peserta didik memahami dari isi buku yang kita buat, contohnya seperti itu. Oke, dalam penilaian pun ada beberapa aspek, ada konsep, prinsip, fakta, proses, nilai, keterampilan. Sedikit saja bahwa pengembangan buku ajar, contohnya buku ajar, itu harus sesuai dengan kurikulum ataupun dinamika yang ada. Evaluasi buku ajar ini diperlukan untuk menghasilkan desain bahan ajar yang baik. Supaya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam capaian pembelajaran itu sendiri. Jadi perlu diingat kita dosen sebaiknya itu memiliki bahan ajar yang sangat bervariasi, tergantung dari kebutuhan mahasiswa atau peserta didik itu sendiri. Jadi supaya apa? Supaya mahasiswa, peserta didik, siswa misalnya, itu memperoleh kemudahan dalam setiap kompetensi yang dibutuhkan. Jadi, apa yang saya simpulkan dari semua materi Dr. Sihabuddin Said ini yang luar biasa, di dalamnya sangat rinci, detail, dan sangat bermanfaat bagi kita semua tentunya pendidik ya, dosen, supaya kita bisa menyiapkan bahan ajar untuk para peserta didik kita, supaya peserta didik tidak mengalami yang namanya kejenuhan, kebosanan, ketidakpahaman. Apalagi kita ketahui dengan pembelajaran daring ya, mungkin mix, ada daring separuh, kemudian tatap muka separuh, itu kita harus kreatif, kita harus inovatif sebagai dosen, harus profesionalnya kita tunjukkan
dengan cara memberikan bahan ajar yang sesuai, yang menarik, yang tepat bagi kebutuhan peserta didik. Jadi setiap bahan ajar itu pasti ada plus minusnya, ada kekurangan atau kelebihannya. Silahkan di-mix supaya ini loh yang cocok bahan ajar yang digunakan untuk mata kuliah ini, karena setiap mata kuliah, setiap peserta didik kebutuhannya bermacam-macam dan berbeda-beda. Disinilah peran seorang pendidik kita, tentunya dosen, harus bisa memberikan semuanya, multi skill, multi talent, sehingga peserta didik merasa puas dengan proses pembelajarannya, sehingga tujuan dari proses pembelajaran itu sendiri dapat berhasil dengan baik. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dalam diskusi-diskusi berikutnya. Selamat pagi, tetap semangat. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.